Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Amr Muhammad Imam dari kelas 1C S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video mengenai Pancasila sebagai dasar-dasar dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era 4.0 seperti saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Di era 4.0 seperti saat ini, banyak terjadi perubahan, seperti dari bidang pekerjaan. Pekerjaan yang awalnya dibuat dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan mesin, kini sudah digantikan oleh teknologi yang bernama robot. Nah, teknologi-teknologi yang seperti ini tentu membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Ternyata dampak dari perkembangan iptek ini tidak hanya berupa dari pekerjaan saja, tetapi juga terhadap dengan kebiasaan dari masyarakat yang ada di Indonesia. Kunto Wijoyo berpendapat bahwa perkembangan ilmu akan mengakibatkan pencampuran antara kebenaran dan kemajuan, sehingga kebenaran pun tergantung oleh kemajuan yang dilihat. Kunto Wijoyo juga menekankan kebenaran bersifat tidak bertambah dari waktu ke waktu yang lain. Begitu juga dengan agama, filsafat, dan kesenian. Sedangkan bagian yang bertambah seperti ilmu fisika, ilmu teknologi, dan ilmu-ilmu di bidang kedokteran. Nah, oleh karena itu, perlu adanya dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia, yaitu dengan Pancasila. Konsep Pancasila sebagai dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian nilai-nilai Pancasila harus dimasukkan ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, nilai-nilai dalam Pancasila harus dijadikan rambu-rambu normatif dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Dan yang terakhir adalah ideologi dan budaya bangsa harus menjadi pondasi yang kuat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kenapa sih Pancasila itu diperlukan sebagai dasar dari nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ada beberapa alasan, antara lain, sila-sila dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dari pengembangan iptek karena dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh dalam kehidupan peradaban manusia, sehingga nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi gaya hidup yang modern. Perkembangan iptek yang cepat juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai koridor dari perkembangan iptek. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dapat diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terjerumus dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini, yang mana semakin jauh dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar dari nilai-nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya sudah terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yang mana di dalamnya berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, hingga seterusnya. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek yang melalui pendidikan. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh terlepas dari nilai-nilai seperti spiritualitas, kemudian nilai kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan nilai-nilai keadilan. Karena jika terlepas dari itu, maka dapat disebutkan sebagai pencederaan terhadap amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Sumber sosiologis dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya dapat ditemukan pada sikap masyarakat di negara Republik Indonesia yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan.
Bila ada pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak sesuai dengan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan, biasanya masyarakat Indonesia akan melakukan penolakan. Seperti contohnya, ketika adanya pembangunan fasilitas teknologi, seringkali tidak melibatkan peran masyarakat sekitar. Padahal, jika terdapat dampak negatif, biasanya kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat tersebutlah yang akan terkena dampaknya secara langsung. Masyarakat harus menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai oleh akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan yang terjadi. Presiden Republik Indonesia memiliki pandangannya sendiri-sendiri terhadap Pancasila sebagai dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan sebagai dasar dari nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi oleh Presiden Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto sudah menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar dan nilai pengembangan ilmu. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Pada masa reformasi, penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga karena memiliki Pancasila, yang mana Pancasila dapat meminimalisir dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.